Assalamualaikum Ibu. Salam. Selamat siang. Ya, Hari ini kabarnya bagaimana Ibu? baik-baik saja. Alhamdulillah. Jangan lihat sini, Nis. Bentar dulu lagi. Di minggu kemarin saya sudah melakukan intervensi yang pertama Ibu. Ya. Tentang intervensi. Nah, hari ini saya akan melakukan intervensi yang kedua atau intervensi yang terakhir, yaitu tentang kesiapan peningkatan coping keluarga. Nah, di sini saya akan menjelaskan gitu tentang materi perubahan peran dalam keluarga untuk waktunya sekitar 5 hingga 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, silakan. Dari materinya perubahan peran keluarga ya Ibu. Nah, Ibu kan sekarang lagi di fase usia pernikahan hingga pensiun ya Ibu. Nah, perubahan peran yang terjadi itu perubahan peran dari orang tua, perubahan peran orang tua dari pengaruh ke konsultan. Nah, kan anak-anak itu sudah besar Ibu. Yang pertama ada anak Ibu sudah menikah, dan Ibu yang kedua lagi kuliah. Nah, perannya itu apa sih? Orang tua itu bertransisi menjadi konsultan dan juga teman curhat pada anaknya sudah kuliah dan sudah menikah dengan cara tentukan batasan, hindari kayak ikut campur gitu dalam masalah rumah tangga anak yang sudah menikah. Terus diskusikan batasan pengasuhan cucu, kan Ibu juga sudah punya cucu ya, dengan anak Ibu untuk menghindari konflik perannya. Terus untuk yang kedua, keseimbangan dengan cucu. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara sediakan waktu khusus untuk cucu, namun jangan biarkan peran ini itu mengganggu kebutuhan pemulihan kesehatan Bapak gitu, atau hubungan suami istri Ibu. Lanjut ke perubahan peran pasangan atau perubahan peran pasangan dengan menghadapi penyakit dari kakek dan juga suami yang LDR ya Ibu. Terus LDR itu apa? Ini maksudnya itu di luar kota suami. Oh iya. Nah, yang pertama yaitu dengan pemulihan penyakit dari kakek, yaitu Ibu kan menjadi perawat utama dalam pemulihan penyakit kakek. Terus strateginya atau implikasinya bagaimana, yaitu dengan libatkan seluruh keluarga dan termasuk anak dan juga suami dalam mendukung pemulihan kakek, misalnya dengan mengingatkan kakek untuk minum obat secara teratur dan juga menjaga kebersihan rumah. Karena kakek juga kan kemarin menderita penyakit paru-paru, jadi harus dijaga kebersihan rumahnya. Terus perubahan peran pasangan menghadapi yang tadi suami Ibu kerja di luar kota. Nah, karena suami Ibu bekerja di luar kota, otomatis Ibu menjadi kepala rumah tangga sementara kalau suaminya lagi bekerja. Terus gimana sih caranya? Dengan komunikasi terstruktur, yaitu dengan tetapkan jadwal komunikasi rutin, misalnya dengan video call atau berkomunikasi lewat WhatsApp. Apakah sering dengan suami untuk membahas hal-hal penting di rumah gitu, atau sekedar menanyakan kabar gitu. Terus tentunya quality time dengan keluarga. Ketika suami berada di rumah, alokasikan waktunya untuk ini atau berkomunikasi gitu dengan suami, bukan hanya untuk membahas masalah yang ada di rumah, itu untuk mempererat hubungan dengan suami gitu. Terus perubahan peran individu dengan mencari hobi atau aktivitas baru, dorong mencari hobi atau aktivitas baru seperti misalnya olahraga gitu, mencari hobi yang tidak hanya terkait dengan kehidupan rumah tangga aja gitu atau anak-anak, jadi itu nggak stres
selain apa yang mengurus rumah tangga, ibu juga bisa melakukan hobi ini dengan senang gitu. Terus ini untuk perencanaan keuangan yang terakhir, diskusikan dan rencanakan keuangan pensiun bersama gitu bersama suami untuk di masa yang akan mendatang. Mungkin sekian dari Nah, setelah kita bahas materi yang tadi, apakah ada satu hal yang paling memberatkan pikiran ibu saat ini? Gampang masalah keuangan, Masalah keuangan. Kalau yang lainnya enggak, kan anak biaya kuliah harus ada uang tuh. Untuk masalah keuangan ini, mungkin siapa anggota keluarga yang paling mungkin bisa membantu? Paling juga suami, saudara juga. Saudara. Iya. Apakah ada hal yang selain keuangan itu, apakah ada hal yang membuat ibu stres seperti kayak menjaga atau merawat kayak gitu? Enggak. Berarti aman ya Aman ibu. aja. Kan tadi ibu sudah memberitahu gitu ya, satu hal yang paling memberatkan pikiran ibu saat ini adalah masalah keuangan. Yeah. Terus yang bisa membantunya adalah suami dan juga saudara. Nah, mungkin saya izin bertanya, apakah mungkin dari masalah ini dan caranya untuk meningkatkan coping agar tidak stres, yaitu dengan mungkin bisa menabung uang dari jauh-jauh hari gitu untuk membayar kuliah anak ibu yang sedang kuliah. Mungkin saat waktunya untuk membayar, jadi keuangan juga udah siap dan juga tidak perlu meminta bantuan kepada saudara. Mungkin seperti itu ibu strategi coping yang bisa saya bantu atau jelaskan. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan terlebih dahulu? Udah sih. Tidak ada. Okay. Mungkin dari 4 pertemuan sudah selesai semua ibu. Yeah. Intervensi dan juga materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Kasih sama-sama. Oke. Terima kasih atas waktunya ibu. Sehat selalu. Amin.